Bismillah, innal hamdalillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin iftahillahumma alaina futuhal arifin wa waffiqna tawfiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa bihim wa ma'ahum amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwab ar-ridha wa taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wa ta'sir anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, lan sadaya ingkang pun rawuh, ingkang kula hormati. Sepisan semonggo kula lan panjenengan sami ngutaraken puji syukur dumateng kehadirat Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmat, taufik saha hidayahipun kula lan panjenengan sami sedaya saged makempal teng papan menika, teng Masjid Barokah ingkang muga-muga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun salawat saha salam tansah tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganipun, para sahabatipun, lan umatipun ingkang setya ngugemi tuntunan beliau dumugi dinten kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan sadaya ingkang kula hormati, sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Kula nyuwun pangapunten niki bilih wonten kirang langkungipun kula namung tiyang ingkang sami-sami matos ilmu agama, sami-sami mencari ilmu. Wontenipun kula teng mriki sanes boten sanes namung kangge ngelingaken awak kula piyambak lan para hadirin sekalian babagan dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala lan tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi majelis menika tansah dados majelis ingkang kathah berkahipun dipun catet dening Gusti Allah Subhanahu wa taala dados amal kebajikan lan saged nambah ilmu, nambah iman, nambah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Tema pengajian pengawasan pada malam hari ini yaitu adalah tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita saniki lebet sasi napa, Pak Bu? Sasi Muharram, bulan Muharram, bulan Surah, tahun 1448. Sasi Muharram yaitu dalam penanggalan Hijriyah, dalam penanggalan yang berdasarkan kepada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah penanggalan yang digunakan oleh umat Islam dalam menentukan ibadah-ibadah mereka. Puasa sasi Ramadan, haji sasi Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Kemudian Idul Fitri bulan Syawal, Idul Adha dan lain dan seterusnya. Hijriyah utawi tahun Hijriyah niku dipendet saking kata hijrah atau hijrah. Teng bahasa Arab niku wonten akar katanipun
Akar katanya atau asal katanya yaitu dari kata hajara yahjuru hijratan. Artinya meninggalkan sebuah tempat, meninggalkan sebuah kondisi ke kondisi yang lain, utawi ke tempat yang lain. Nah, Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin menentukan penanggalan untuk umat Islam, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Dari kapan? Dimulai dari kapan penanggalan umat Islam ini? Kemudian beberapa ada yang mengusulkan dari tahun kelahiran Nabi, ada yang mengusulkan dari tahun diutusnya beliau sebagai Nabi, ada yang juga mengusulkan dari tahun wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi yang diambil oleh Sayyiduna Umar untuk menentukan bulan Hijriah, bulan penanggalan umat Islam, itu adalah peristiwa ingkang sangat penting, yang luar biasa, yang mengingatkan kita akan keagungan, kemuliaan, dan kebanggaan kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota kelahiran beliau di Mekah menuju kota Yathrib pada saat itu, yang kemudian dinamakan dengan Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar, kota yang terang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kula panjenengan sami mau merenungi mengapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu sampai rela, sampai mau meninggalkan tanah kelahiran beliau, meninggalkan rumah beliau, rumah para sahabat, meninggalkan harta, pemukiman, dan kemudian sebagian keluarga yang tidak sanggup melaksanakan hijrah. Baik di antara mereka masih ada yang belum masuk Islam, atau karena mereka orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang, Bapak Ibu, untuk menyebarkan, untuk berdakwah kepada Islam, untuk menyeru umat manusia, memperingatkan mereka dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan kita kenapa umat manusia itu ada di muka bumi ini, yang tidak lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan al-insa, manusia, wal jinna, dan juga jin, illa liya'budun, kecuali supaya menyembahku, kecuali dengan tujuan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dan para sahabat berdakwah, Bapak Ibu, mengingatkan keluarga beliau, mengingatkan kaum beliau. Nah, akan tetapi karena kondisi kota Mekah yang tidak mampu, kondisi kota Mekah yang tidak lagi bisa didakwahi karena orang-orangnya yang keras kepala, orang-orangnya yang masih berpegang kepada kesyirikan, kepada ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka. Pada akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat itu menyelamatkan, membawa agama mereka
ke tempat yang lain, mengorbankan harta benda mereka, mengorbankan kadang nyawa mereka untuk bisa kembali melanjutkan kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan keislaman mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dari titik itu, dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Islam kemudian dengan luas menyebar sampai akhirnya sampai diantaranya adalah kepada kita di Indonesia, misalkan dari dari wasilah atau melalui perantara para wali songo, misalkan seperti itu. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, maka apa yang ada dalam benak para sahabat ketika meninggalkan kota Mekah, ketika meninggalkan tanah kelahiran mereka, ketika meninggalkan harta benda mereka untuk sampai kepada Madinah, kota Madinah, yang di sana mereka bisa melanjutkan kembali dakwah mereka, bisa melanjutkan kembali dan mengamalkan kembali keislaman mereka dengan baik, dengan lebih leluasa lagi, sehingga dari sini kita dapat belajar bahwa seperti misalkan dalam pepatah Jawa, jer basuki mawa beo, sesuatu atau seorang yang ingin menjadi orang baik pasti ada biayanya, pasti ada pengorbanan yang harus dia curahkan, yang harus dia korbankan dan keluarkan untuk menggapai kebaikan tersebut. Rasulullah SAW dan para sahabat mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan sesungguhnya, bahwa kemaslahatan sebenarnya itu bukan pada harta semata, bukan pada tanah air semata, rumah semata, akan tetapi kepada seseorang hamba yang berpegang teguh, yang dapat menjalankan keislamannya dan mengamalkan amalan-amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta secara leluasa. Maka dari itu harta ditinggalkan, kemudian rumah ditinggalkan, semua itu dikorbankan untuk kemudian dapat menjalankan keislaman yang oleh para sahabat dinilai sebagai satu-satunya hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Maka setelah itu, setelah kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat sampai di Madinah, kemudian mereka ditolong oleh kaum Ansor, kaum orang-orang asli dari Madinah yang menerima para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Dari situ kemudian akan dikembalikan harta kembali bagi mereka, rumah dan juga maslahat-maslahat duniawi yang lainnya. Akan tetapi apa yang kemudian menjadi utama yaitu adalah berupa keimanan dan keislaman mereka yang sanggup mereka amalkan. Nah, tadi disampaikan judulnya adalah tentang hijrah dalam membangun peradaban. Nah, ini judulnya nggih jane rada keduren. Kula piyambak nggih napa dereng mampu secara gamblang jelas menjelaskan tentang judul ini. Tapi Bapak Ibu, dari pelajaran hijrah tersebut kita dapat mengambil ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, al-muhajiru man hajaral
ma nahallahu anhu. Dalam redaksi lengkapipun, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim itu adalah orang yang tangan dan lisannya, seorang yang tangan dan lisannya tidak memadharati saudaranya muslim yang lain, atau tangan dan lisannya ini dapat diselamatkan dari memadharati orang lain. Dan wal muhajiru, seorang yang berhijrah itu apa? Seorang yang man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan, orang yang berpindah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam taat itu ada harganya. Dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala itu ada pengorbanan yang harus kemudian kita lakukan. Sebagai seorang misalkan petani, ada seorang petani yang ingin panen misalkan padi. Banyak hal yang kemudian harus dikorbankan. Harus ditanam dulu, menunggu bibit, kemudian dipindahkan ke tempat, ke sawah yang sudah dibajak, kemudian setelah itu dirawat, dipupui, dihindarkan, atau kalau ada hama dibersihkan dan lain sebagainya. Ditunggu sampai 4 bulan baru kemudian hasilnya muncul, panen. Orang yang misalkan dalam saat ini sedang belajar di sekolah misalkan, besok mau menghadapi ujian, tentu ada yang harus dikorbankan. Tidak bisa dia berleha-leha, tapi harus murajaah, harus mengulang-ulang pelajarannya, harus kemudian belajar semalaman ya, untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jer basuki mawa beo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun beliau di Mekah, kemudian dilanjutkan lagi di Madinah selama 10 tahun. Semua itu beliau curahkan untuk umatnya, beliau curahkan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, maka ketika kita berbicara, kalau panjenengan misalkan mau membicarakan tentang peradaban, sebenarnya hal ini sangat mudah dipahami ketika kula panjenengan sami mau melihat kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang Allah SWT turunkan, yang di sana terdapat tibyanan likulli syai', penjelasan untuk segala sesuatu. Termasuk diantaranya adalah tentang peradaban. Apa itu peradaban? Yaitu sesuatu, ya, sebuah hasil interaksi antara manusia, alam semesta, dan juga kehidupan. Penunsah terlalu muluk nggih. Kita mau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang manusia. Apa itu manusia? Apa sifat-sifat manusia yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an? Ada 2 hakikat secara umum. Ada 2 hakikat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tentang manusia. Hakikat yang pertama, sifat yang pertama, yaitu adalah manusia itu makhluk yang lemah. Disampaikan oleh Allah SWT dalam banyak ayat
Salah satunya misalkan khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan mimma indafiq, dari air yang dipancarkan. Di ayat yang lain disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tahapan-tahapan hidup manusia. Khuliqa, diciptakan dari tanah, yaitu oleh Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak turunnya diciptakan dari air. Lalu air itu menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian lahir menjadi bayi. Kemudian semakin dari kondisi yang lemah tadi dia mendapatkan kekuatan, menjadi muda, dewasa. Lalu setelah itu balik lagi menjadi kondisi yang sebelumnya, kondisi lemah. Bahkan disampaikan dalam beberapa ayat arzalil umur yang paling hina. A'adanallahu minhu. Barulah setelah itu dia diwafatkan. Manusia umurnya itu hanya terbatas sekali dibandingkan dengan umur bumi ini, dibandingkan dengan umur dunia ini. Disampaikan oleh Al-Quran menjelaskan betapa sedikitnya umur yang dinikmati oleh manusia. Dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah datang 'alal insani, kepada manusia, hinum minad dahri, sebuah masa, sebuah fase, lam yakun syai'an madhkura, yang dia itu belum menjadi sesuatu yang disebut saja boten, apalagi ada. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat tadi, sifat-sifat lemahnya manusia. Itu hakikat yang pertama yang disampaikan oleh Al-Quran. Lalu hakikat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala misalkan berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Rabbuka, Tuhanmu, mengatakan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kemudian di halaman yang sama Allah SWT memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam, secara maknawi kepada bangsa manusia, kepada jenis manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu ini memerintah, berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Nabi Adam. Secara tidak langsung kepada anak turunnya juga. Malaikat disuruh diperintahkan oleh Allah SWT bersujud kepada Nabi Adam, artinya menunjukkan kemuliaan manusia. Hakikat yang kedua yang disampaikan oleh Allah SWT tentang manusia adalah bahwa manusia ini adalah makhluk yang mulia, makhluk yang dibekali oleh Allah SWT akal untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sebagaimana dalam ayat yang lain disampaikan oleh Allah SWT, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami perjalankan dia fil barri, di daratan, wal bahr, dan di lautan. Di surat At-Tin disampaikan,
walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan, dalam sebaik-baik pembentukan. Tetes Allah SWT melalui Al-Quran mengingatkan kita manusia tentang hakikat diri kita sendiri dari dua hal, bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki apa-apa, yang ada setelah tidak ada, dan adanya pun hanya 60 tahun rata-rata. Kemudian hakikat yang kedua yang disampaikan oleh Allah SWT, bahwa kita adalah khalifah Allah SWT di muka bumi, adalah yang mengemban amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk memakmurkan bumi ini. Adalah makhluk yang bahkan malaikat yang tidak pernah sama sekali bermaksiat kepada Allah SWT, makhluk mulia bernama malaikat, itu sujud kepada Nabi Adam secara simbolis kepada anak turunnya. Kenapa Bapak Ibu Al-Quran menyebutkan dua hakikat tersebut yang seolah-olah bertentangan, seolah-olah tidak menyatu, tidak berbeda antara keduanya? Nah, inilah yang kemudian oleh Allah SWT itu ingin ingatkan kepada kita, bahwa tugas manusia di muka bumi ini seperti yang tadi disampaikan dalam surat Az-Zariyat adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain disampaikan, huwallazi khalaqakum fil ardi wasta'marakum fiha. Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan kalian di muka bumi ini, wasta'marakum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian orang-orang yang memakmurkan bumi. Sehingga manusia diberikan oleh Allah sifat-sifat seperti bayangan dari sifat-sifat Allah SWT. Seperti Allah, manusia diberikan keinginan, diberikan pilihan, diberikan ilmu, diberikan kekuasaan, diberikan misalkan jabatan, harta, yang semua itu harus dia ingat dengan hakikat pertama yang tadi sudah disebutkan, bahwa semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua itu harus diarahkan, harus dikerahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang hakikat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, inilah keyakinan yang dibawa oleh para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW ketika mereka berhijrah rela untuk meninggalkan meninggalkan Mekah menuju kepada Madinah. Nah, kemudian waqdale tesih nggih, Pak, Bu? Tesih ya, tesih panjang nggih. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang benda-benda, tentang dunia yang ada di sekitar kita. Ada dua hakikat juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah bahwa kenikmatan dunia, ya, harta benda dunia itu sedikit, wal akhiratu liman ittaqa, dan akhirat itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Termasuk dari penyesalan orang-orang yang kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka melihat kenikmatan dunia
melihat kehidupan mereka di dunia itu hanya sebentar saja. Diibaratkan oleh Allah SWT seolah-olah hanya melihat sore hari atau melihat pagi hari, asyiyatan al-duhaha. Nah, jadi Allah SWT mengingatkan bahwa kenikmatan harta benda yang ada di dunia ini itu adalah tidak ada harganya, tidak bernilai dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Itu hakikat yang pertama yang Allah SWT sampaikan dalam Al-Quran. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Ada hakikat kedua tentang sifat dari dunia ini. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wal thayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang bisa mengharamkan perhiasan-perhiasan, Qul man harrama zinatallah, perhiasan-perhiasan yang Allah SWT hadirkan, adakan untuk li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizq, dan benda-benda baik, hal-hal baik berupa rizki. Artinya dalam ketika Al-Quran itu berbicara tentang dunia juga sama. Tidak kemudian dunia ini harus dijauhi sejauh-jauhnya. Boleh kita manfaatkan, boleh kita memakmurkan bumi ini, boleh kita menggunakan benda-benda yang ada di dunia ini, tapi dengan kesadaran, keyakinan penuh bahwa dunia dan juga harta bendanya itu semuanya adalah hal-hal yang sementara, hal-hal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dinukil dari beberapa ulama bahwa dunia ini haramuha azab wa qaliluha hisab. Benda-benda yang haram dari dunia ini itu ada azabnya, wa halaluha hisab, dan benda-benda yang halal itu akan ada hisabnya. Maka dengan pemahaman terhadap kedua hakikat ini, baik tentang manusia, baik tentang harta benda dan dunia, para sahabat radhiyallahu anhum itu mendakwahkan dan juga berdakwah kepada umat-umat di sekitarnya, berdakwah kepada bangsa-bangsa di luar Arab, ya. Sampai di suatu waktu, Bapak Ibu, ada sebuah peperangan yang namanya perang Qadisiyah, terjadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melawan ketika itu adalah orang-orang dari Persia. Perang Qadisiyah itu adalah perang yang setelah itu, ya, kota Persia dan wilayah Persia ini dapat kemudian dimasuki oleh Islam, didakwahi dengan Islam. Pada saat itu, ya, Persia itu negara yang megah, negara yang wah, hebat, luar biasa. Kalau bahasanya negara adidaya. Seperti misalkan, ya, kita di zaman ini melihat Amerika, melihat Inggris dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan di sini. Ketika itu panglima Persia, seorang bernama Rustum, orang Persia bernama Rustum, dengan segala kemegahannya, dengan segala harta benda yang dia miliki, tenda-tendanya yang bertingkat, kemudian pasukannya bersenjata lengkap, ingin memanggil prajurit muslim yang saat itu dipimpin oleh Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga akhirnya dipanggillah satu orang prajurit muslim tadi
Untuk apa? Untuk agar mentalnya ini jatuh, agar mereka itu kaum muslimin yang ingin berperang dengan Persia itu takut terbirit-birit karena melihat kemegahan, karena melihat luar biasanya pasukan yang ada dalam pasukan Persia. Satu orang kemudian prajurit muslim itu hadir ya di tendanya panglima Persia namanya Rustum. Seorang sahabat, dia tahu Bapak Ibu, paham bahwa dunia ini ya hanya sementara, dilewati saja. Dia paham niat panglima Rustum tadi adalah untuk menakut-nakutinya, untuk menjatuhkan mentalnya ya. Maka dari itu apa yang beliau lakukan ya, tombaknya itu yang beliau bawa diarahkan ke bawah, menginjak harir atau menginjak sutra yang menjadi jalan dia sampai kepada panglima Persia tadi atau Rustum tadi. Diinjak-injak harir atau sutra itu, tikar itu beserta dengan permata-permata yang ada di dalamnya ya. Itulah hati seorang muslim yang dia melihat kemewahan dunia ini tidak lain hanyalah kemewahan harta yang sementara. Lalu ditanya oleh Panglima Rustum, kenapa Anda dan juga kaum muslimin itu ingin memerangi bangsa Persia? Yang dijawab oleh seorang prajurit tadi adalah jawaban yang muncul dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari misi sesungguhnya kenapa manusia itu berada di muka bumi. Olehnya dijawab bahwa kami datang untuk menyelamatkan manusia dari peribadahan kepada manusia, sesama manusia, menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah salah satu contoh dan cerminan dari apa yang para sahabat sallallahu alaihi wasallam itu lakukan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pengawasan yang mungkin bisa saya sampaikan. Sebelum kemudian saya akhiri, ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah hikmah dan juga ibrah yang bisa kita ambil daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pengorbanan yang harus kita lakukan demi menjadi seorang muslim yang hakiki, demi menjadi seorang yang beriman yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kula niku biasane di akhir sesi pengajian menyediakan sesi untuk tanya jawab. Nah, dados menawi bapak-bapak napa para hadirin, ibu-ibu teng mriki ingkang wonten pertanyaan baik yang berkaitan dengan tema hijrah, terutama yang berkaitan dengan tema hijrah niku kula persilahkan. Mungkin 2 napa 3 pertanyaan. Wonten ingkang badhe ngajukan pertanyaan, Bapak napa Ibu? Nggih. Sekam nggih? Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat kepada keseharian kita, semoga bisa memberikan kita tambah iman, tambah ilmu dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, saya disampaikan oleh beliau.